Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi tentang perkembangan konsep diri anak MI. Dan perkenalkan, nama saya Rizkan Hasanah. Saya Rismawati. Dan saya MH Ihsan Kamil. Saya Mualinatul Hasanah. Dan saya Ahmad Fatilillah. Saya Rosida. Baik, mari kita mulai pemaparan materi tentang konsep diri perkembangan anak MI. Langsung kepada pembahasan. Yang pertama adalah pengertian konsep diri. Konsep diri adalah gagasan atau keseluruhan gambar tentang diri sendiri, mencakup keyakinan, pandangan, penilaian, dan dari seseorang terhadap dirinya sendiri. Konsep diri terdiri atas bagaimana kita melihat diri sendiri dan bagaimana kita merasa menjadi diri sendiri. B. Dimensi konsep diri. Pengertian kognitif. Dimensi pertama dari konsep diri adalah apa yang kita ketahui tentang diri kita sendiri ataupun penjelasan dari siapa kita akan memberi gambaran tentang siapa diri saya. Yang kedua, harapan. Dimensi kedua dari konsep diri adalah dimensi harapan atau diri yang dicita-citakan di masa depan. Yang ketiga adalah penilaian. Dimensi ketiga konsep diri adalah penilaian kita terhadap diri kita sendiri. Penilaian diri sendiri merupakan pandangan kita terhadap harga atau kewajaran kita sebagai C. Konsep diri positif dan konsep diri negatif. Konsep diri negatif menurut Colquhoun dan Alcosella 1995, individu yang mempunyai konsep diri negatif itu umumnya memiliki sedikit pengetahuan tentang dirinya sendiri. Biasanya itu memiliki pandangan tentang dirinya yang sedikit, tidak memiliki perasaan atau kestabilan dan keutuhan dirinya, benar-benar tidak tahu siapa dirinya, berarti belum mengenali dirinya itu siapa gitu. Terus yang nomor 2, konsep diri positif. Individu yang mempunyai konsep diri positif itu mengenal dirinya dengan baik, berarti sudah mengenali dirinya dengan baik. Konsep diri yang positif bersifat stabil dan bervariasi. Individu yang seperti ini itu dapat menyimpan informasi tentang dirinya sendiri, baik positif ataupun negatif. Individu yang mempunyai konsep diri positif itu memiliki pengertian yang luas dan bermacam-macam. Berarti sudah memiliki pengertian yang luas dan bermacam-macam tentang dirinya. Berarti sudah mengenali dirinya itu atas kemampuannya itu bagaimana, terus kelemahannya itu di mana, begitu ya. Pengharapan yang realistis dan harga dirinya yang tinggi. Individu ini akan mampu mengatasi dan mengarahkan dirinya, memperhatikan dunia luar. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri. Yang pertama ada usia. Adanya perbedaan usia menentukan perbedaan bagaimana konsep diri akan dibentuk. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan pengalaman yang diperoleh seseorang sehingga akan semakin mempengaruhi luasnya wawasan kognitif. Selanjutnya akan menentukan bagaimana persepsi seseorang terhadap pengalamannya dan akhirnya turut juga berpengaruh dalam mempersepsi dirinya. Yang kedua ada peran seksual. Peran seksual adalah pengetahuan individu sendiri apakah ia termasuk laki-laki ataukah perempuan. Peran seksual akan mempengaruhi perkembangan konsep diri individu. Itu berarti peran seksual yang diterapkan pada seorang anak lambat laun akan membentuk konsep diri anak. Yang
Misalnya seorang anak perempuan tunggal mempunyai beberapa saudara laki-laki, dapat dimungkinkan bahwa lambat laun akan berperilaku seperti layaknya laki-laki. Bahkan konsep dirinya juga dibangun dalam kerangka konsep laki-laki. Perbedaan peran kedua jenis kelamin tersebut mengakibatkan adanya perbedaan perilaku terhadap laki-laki dan perempuan. Perbedaan perilaku terhadap kedua jenis kelamin ini telah diterapkan oleh sejak dini pada kehidupan anak. Jangan banyak main. Oke, yang ketiga ada keadaan fisik. Keadaan fisik merupakan faktor yang dominan bagi seseorang anak. Keadaan fisik merupakan faktor yang dominan bagi seseorang, khususnya bagi seorang wanita. Ini disebabkan keadaan fisik yang memegang peran penting dalam pembentukan konsep diri. Gambaran fisik dipahami melalui pengalaman langsung dan persepsinya mengenai tubuhnya sendiri. Adanya ketidaksempurnaan tubuh seseorang akan mempengaruhi konsep diri secara tidak langsung. Dengan kata lain, proses evaluasi tentang tubuhnya didasarkan pada norma sosial dan umpan balik dari orang lain. Penilaian yang positif terhadap keadaan fisik seseorang baik dari diri sendiri maupun dari orang lain sangat membantu perkembangan konsep diri yang positif. Yang keempat ada sikap-sikap orang di lingkungan sekitarnya. Roger 1961 mengatakan bahwa perkembangan konsep diri ditentukan oleh interaksi yang terbentuk antara individu dengan lingkungan sekitarnya. Ini berhubungan dengan feedback atau umpan balik yang diberikan oleh orang-orang di sekitarnya terhadap perilaku individu tersebut. Umpan balik yang diberikan oleh orang di lingkungannya akan mempengaruhi konsep diri individu. Yang kelima ada figur bermakna. Banyak figur yang bermakna bagi individu yang pada intinya memberi pengaruh pada dirinya, baik melalui umpan balik ataupun melalui perilaku yang kemudian diinternalisasikan. Figur tersebut memberi pengaruh yang sangat terasa dalam pembentukan dan perkembangan konsep diri. Figur bermakna biasanya orang yang mempunyai arti khusus bagi individu, meliputi orang tua, anggota keluarga, guru, teman, pacar, dan tokoh idola. Karakteristik perkembangan konsep diri peserta didik. Yang pertama di sini karakteristik konsep diri anak usia sekolah. Pada awal masuk SD terjadi penurunan dalam konsep diri anak-anak. Hal ini mungkin disebabkan oleh tuntutan baru atau akademik dalam perubahan sosial yang muncul di sekolah. SD banyak memberikan perubahan kesempatan kepada anak-anak untuk membandingkan dirinya dengan teman-temannya, sehingga penilaian secara gradual menjadi lebih realistis. Menurut Santrok 1995, perubahan-perubahan dalam konsep diri anak selama bertahun-tahun SD dapat dilihat sekurang-kurangnya dari 3 karakteristik konsep diri, yaitu yang pertama karakteristik internal. Berbeda dengan anak-anak prasekolah, anak usia SD lebih memahami dirinya melalui karakteristik internal daripada melalui karakteristik eksternal. Penelitian F. Aborn dan S. Sperry 1983 menemukan bahwa anak-anak kelas 2 jauh lebih cenderung menyebutkan karakteristik psikologis seperti sifat-sifat kepribadian. Dalam pendefinisian diri mereka dan kurang cenderung menyebutkan karakteristik fisik, yaitu seperti warna mata atau kepemilikan. Misalnya, anak usia 8 tahun mendeskripsikan dirinya sebagai "aku seorang yang pintar dan terkenal".
Dan anak usia 10 tahun berkata tentang dirinya, "Aku cukup lumayan, tidak khawatir terus-menerus. Aku biasanya suka marah, tetapi sekarang aku sudah lebih baik." Yang B, karakteristik aspek-aspek sosial. Selama tahun-tahun SD, aspek-aspek sosial dari pemahaman dirinya juga meningkat. Dalam suatu investigasi, anak SD seringkali menjadikan kelompok-kelompok sosial sebagai acuan dalam deskripsi mereka. Misalnya, sejumlah anak mengacu diri mereka sebagai pramuka perempuan, sebagai seorang yang memiliki 2 sahabat karib. Yang C, karakteristik perbandingan sosial. Pada tahap perkembangan ini, anak-anak cenderung membedakan diri mereka dari orang lain secara komparatif daripada secara absolut. Misalnya, anak-anak usia SD tidak lagi berpikir tentang apa yang aku lakukan atau tidak aku lakukan, tetapi cenderung berpikir tentang apa yang dapat aku lakukan dibandingkan dengan apa yang dapat dilakukan oleh orang lain. Yang kedua, karakteristik konsep diri remaja SMP atau SMA. Yang pertama di sini abstrak and idealistik. Pada masa remaja, anak-anak lebih mungkin membuat gambaran tentang diri mereka dengan kata-kata yang abstrak dan idealistik. Yang kedua, differentiated. Konsep diri remaja bisa menjadi semakin terdiferensiasi dibandingkan dengan anak yang lebih muda. Remaja lebih mungkin untuk menggambarkan dirinya sesuai dengan konteks atau situasi yang semakin terdiferensiasi. Yang C, contradiction within the self. Setelah remaja mendiferensiasikan ke dalam sejumlah peran dalam konteks yang berbeda-beda, maka muncullah kontradiksi antara diri-diri yang terdiferensiasi ini. The deflecting self, sifat yang kontradiktif dalam diri remaja pada akhirnya memunculkan fluktuasi dalam berbagai situasi dan entah suku yang mengejutkan. Diri remaja akan terus memiliki ciri ketidakstabilan hingga masa di mana remaja berhasil membentuk teori mengenai dirinya yang lebih utuh. C. Real and ideal, true and less selfish. Munculnya kemampuan remaja untuk mengkonstruksikan diri ideal mereka di samping diri yang sebenarnya. Kemampuan untuk menyadari adanya perbedaan antara diri yang nyata dengan diri yang ideal menunjukkan adanya meningkatkan suatu kemampuan yang kognitif dan adanya perbedaan yang terlalu jauh antara diri yang nyata dengan diri yang ideal. F. Social compression. Remaja lebih sering menggunakan social compression ataupun perbandingan sosial untuk mengevaluasi diri mereka sendiri, namun kesediaan remaja itu mengevaluasi diri mereka cenderung menurun pada masa remaja, karena menurut mereka perbandingan sosial itu tidak ada satu yang diinginkan. G. Self and protective. Remaja juga memiliki mekanisme untuk melindungi dan mengembangkan dirinya dalam berupaya melindungi diri. Unconscious. Konsep diri remaja melibatkan adanya pengenalan bahwa komponen yang tidak disadari termasuk dalam dirinya sama sekali seperti komponen yang disadari ataupun yang disadari mengenai seperti ini tidak muncul hingga pada masa remaja. G. Self-integration, terutama pada masa remaja akhir, konsep diri menjadi integrasi di mana bagian yang berbeda-beda dari diri secara sistem menjadi satu kesatuan. S, yaitu implikasi perkembangan konsep diri peserta didik terhadap pendidikan. Nomor 1, membuat siswa merasa mendapat dukungan dari guru. Dukungan guru itu dapat ditunjukkan dalam bentuk dukungan emosional, seperti ungkapan
kepedulian, perhatian, dan umpan balik. Dapat juga dengan dukungan penghargaan seperti melalui ungkapan hormat atau positif terhadap siswa, dorongan untuk maju atau persetujuan dengan gagasan atau juga perasaan siswa, dan perbandingan positif antara satu siswa dengan siswa yang lain. Kemudian yang nomor 2, membuat siswa merasa bertanggung jawab. Memberi kesempatan kepada siswa untuk membuat keputusan sendiri atas perilakunya itu dapat diartikan sebagai upaya guru untuk memberi tanggung jawab kepada siswa. Kemudian memberi kesempatan kepada siswa untuk membuat keputusan sendiri atas perilakunya, dan juga dapat diartikan sebagai upaya guru untuk memberi tanggung jawab kepada siswa tersebut. Kemudian yang nomor 3, membuat siswa merasa mampu. Nah, maksudnya di sini dapat dilakukan dengan cara menunjukkan sikap dan pandangan yang positif terhadap kemampuan yang dimiliki siswa tersebut. Sehingga guru itu harus berpandangan bahwa semua siswa itu pada dasarnya memiliki kemampuan. Hanya saja mungkin belum dikembangkan seperti itu. Kemudian yang nomor 4, mengarahkan siswa untuk mencapai tujuan yang realistis. Penetapan tujuan yang realistis ini dapat dilakukan dengan mengacu pada pencapaian di masa lampau, sehingga pencapaian prestasi itu sudah dapat diramalkan dan siswa juga akan terbantu untuk bersikap positif terhadap kemampuan dirinya sendiri. Kemudian yang nomor 5, membantu siswa menilai diri mereka secara realistik. Guru itu perlu membantu siswa menilai prestasi siswa secara realistis, yang membantu rasa percaya akan kemampuan mereka dalam menghadapi tugas-tugas sekolah, dan juga meningkatkan prestasi belajar di kemudian hari. Kemudian yang nomor 6, mendorong siswa agar bangga dengan dirinya secara realistik. Upaya yang dilakukan untuk membagikan konsep diri peserta didik adalah dengan memberikan dorongan kepada siswa agar bangga atas prestasi yang dicapai. Ini merupakan salah satu kunci untuk menjadi lebih positif dalam memandang kemampuan yang dimiliki. Ini yang G, usaha guru untuk mengembangkan konsep diri peserta didik. Menurut Mudgiran 2007, usaha guru untuk mengembangkan konsep diri pada siswanya yaitu 1. Memberikan penguatan dan menciptakan situasi belajar yang memberi kesempatan bagi siswa memperoleh pengetahuan, memperoleh penguatan. Kemudian yang kedua, memberi sokongan dan menciptakan situasi yang menyebabkan keputusan atau kegiatan siswa-siswa tersokong dan disetujui. Kemudian yang ketiga, selalu berpikir positif tentang penampilan, prestasi belajar, dan permasalahan siswa. Yang keempat, menciptakan situasi yang memungkinkan siswa merasa sukses melalui pengalaman belajar yang sukses, yaitu belajar dengan siswa aktif. Kemudian yang nomor 5, menghargai usaha siswa melebihi hasil, bukan memberikan penghargaan dari apa yang bukan hasil usaha mereka. Kemudian yang nomor 6, berusaha mengembangkan bakat dan keterampilan para siswa sehingga mereka merasa berguna dan berarti. Kemudian yang nomor 7, suka menyokong dan memberikan penghargaan, bukan juga mencela dan juga menyalahkan. 8, tidak suka bahkan tidak ingin memberikan penelitian sebelum siswanya memahami dan menguasai sebagai konsep yang diajarkan. Yang ke-9, hubungan sosial guru dan siswa yang hangat, bukan mengkritik, mencela atau menghukum. Kemudian yang ke-10,
lingkungan sekolah itu membuat program-program penampilan fisik untuk remaja, pria, dan wanita. Kemudian yang nomor 11, lingkungan sekolah yang menimbulkan perasaan sukses dalam diri setiap siswa dengan berbagai cara. Kemudian yang nomor 12, berpikir positif dalam menilai atau menampilkan fisik dan psikis siswa. Cukup sekian pemaparan dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. The last I say thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.